Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Letsoin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang mungkin saya temui di lingkungan sekitar, yaitu salah satunya sampah, yang dimana saya mengambil judul menyelami krisis lingkungan, sampah sebagai pencemaran. Sebelum itu, adanya identifikasi masalah yang dimana sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pola konsumsi masyarakat modern. Volume sampah yang terus bertambah tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Hal ini berdampak pada pencemaran tanah, air, dan udara yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ada dua permasalahan, yaitu permasalahan umum dan permasalahan spesifik. Masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah pengelolaan sampah yang tidak optimal sehingga menyebabkan sumber pencemaran lingkungan dan ketidakefisienan dalam sistem pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan pembuangan akhir yang menyebabkan akumulasi sampah yang tidak terkendali. Adanya permasalahan spesifik yaitu pencemaran tanah dan air, yang dimana sampah yang dibuang sembarangan atau di tempat pembuangan akhir terbuka dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air bawah tanah, seperti limbah plastik, logam berat, dan bahan berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan degradasi kualitas tanah dan air. Yang kedua, adanya dampak terhadap kesehatan masyarakat, yang dimana sampah organik yang membusuk dapat menjadi sumber penyakit seperti diare, tifus, dan demam berdarah akibat berkembangnya vektor penyakit seperti lalat dan nyamuk. Yang ketiga, adanya kontribusi terhadap perubahan iklim, yang dimana sampah organik yang membusuk di tempat terbuka menghasilkan gas metana CH4 yang menyebabkan gas rumah kaca dengan daya pemanasan lebih tinggi dari karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang keempat, minimnya kesadaran dan perilaku masyarakat. Yang masih rendahnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, termasuk kurangnya budaya memilih dan mendaur ulang sampah, yang dimana memperburuk kondisi lingkungan. Yang kelima, lemahnya penegakan regulasi, yaitu kurangnya pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah serta lemahnya sanksi hukum terhadap pelanggaran menjadikan permasalahan ini sulit ditangani secara tuntas. Selanjutnya ada alternatif kebijakan, yang dimana untuk mengatasi masalah sampah, beberapa alternatif kebijakan bisa kita terapkan seperti peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu melalui kampanye edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi tentang bahaya sampah dan pentingnya pengelolaan yang baik. Dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat, misalnya dengan memilih sampah sejak di rumah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, penyediaan fasilitas sampah yang memadai, yaitu peningkatan jumlah tempat sampah yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat untuk pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang terintegrasi seperti bank sampah, fasilitas pengelolaan sampah,
organik menjadi kompost dan fasilitas daur ulang. Kemudian adanya penegakan hukum yang ketiga, yang dimana memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran peraturan terkait pembuangan sampah sembarangan dan pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar. Kemudian yang keempat, pengelolaan sampah terpadu, yaitu penerapan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang dimana secara konsisten di berbagai tingkatan dari rumah tangga hingga industri. Pengolahan sampah organik menjadi kompost dan pupuk serta daur ulang sampah anorganik menjadi produk baru. Kemudian ada gotong royong masyarakat, yang dimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, misalnya dengan membentuk kelompok kerja pengelolaan sampah di tingkat RW atau RW, kemudian memberikan inisiatif atau penghargaan bagi masyarakat yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah. Selanjutnya adanya peran pemerintah, yang dimana membuat peraturan dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah termasuk pengurangan penggunaan dan pemanfaatan sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf E yang mengatur larangan membuang sampah pada tempatnya. Undang-undang ini juga mengatur tentang sampah spesifik seperti sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk yang disebabkan oleh sampah. Pasal 95 ayat 1 yang mengatur sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan. Undang-undang ini juga mengatur tentang perizinan lingkungan untuk kegiatan yang berkompetensi menimbulkan pencemaran. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, yang mengatur ini lebih rinci tentang pengelolaan sampah seperti sampah yang mengandung B3, sampah yang timbul akibat bencana, dan puing bongkaran bangunan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Selanjutnya ada usulan kebijakan, yaitu pemilihan sampah di sumber, pengelolaan sampah terpisah, pengurangan penggunaan sampah plastik, daur ulang, dan penggunaan kembali. Adanya rencana tindakan seperti sosialisasi pengurangan sampah plastik di sekolah, komunitas, dan media, kemudian pelatihan pengolahan sampah untuk warga dan aparat desa atau kota, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala, dan yang kelima, kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya ada
bukti dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.